Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM. Di mana di sini kita langsung bertemu langsung sama owner UMKM-nya. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu jenis usahanya apa? Oh baik, jadi kami dari Samsutra, kami ini usahanya bergerak di bidang kerajinan tradisional Lampung, khususnya tapis, selam usus juga kita jual, dan berbagai souvenir oleh-oleh Lampung juga kita jual juga di situ. Ini menjangkau pasar lokal aja, udah ada pasar internasional juga yang sudah dijangkau. Kebetulan kami juga udah menjangkau pasar internasional ya, karena minat terhadap produk etnik ini cukup besar. Terus kalau misalnya kita bahas soal pasar internasional gitu, karena sesuai dengan topik kami terkait cross border payment, pembayaran lintas negara, kira-kira ada nggak sih kayak kendala dari UMKM untuk melakukan pembayaran transaksi dengan orang yang ada di luar negara gitu? Justru kalau kendala itu pasti ada ya. Ya, salah satunya kayak ongkir pengiriman gitu, terus juga ada proses administrasi ya, bea cukai, terus juga ya inflasi harga kursnya itu jadi berpengaruh gitu, kendala. Jadi kalau misal untuk transaksi dengan luar negara udah pernah, kira-kira itu UMKM ini pakai aplikasi apa atau pakai sistem apa gitu untuk transaksinya itu? Kalau untuk transaksinya kami menggunakan kripto ya. Jadi kripto itu nanti kita kirimkan address walletnya ke apa, ke customer, jadi biar customernya bisa langsung transfer ke wallet kripto kami. Setelah itu baru kita bisa proses pengiriman seperti itu. Kenapa kakak pilihnya kripto dibanding yang lain? Atau udah pernah coba yang lain atau baru kripto, udah kripto aja? Kami milih kripto itu karena prosesnya cepat dibandingkan sama kayak PayPal, kalau bisa bilang itu dia kan fee-nya cukup besar, juga lumayan lambat gitu. Jadi kalau pencairannya lambat ya kita perputaran uangnya juga lebih susah gitu. Jadi kalau kita pengen cepat dan fee-nya lebih murah. Kalau kripto itu gimana kalau cara proses pembayaran itu? Jadi pembeli itu ngirim kriptonya itu ke alamat wallet kripto kami. Jadi kita udah konfirmasi sama blockchain-nya, nanti saldo yang dikirim misalkan anggaplah misalkan $1.000 gitu, ditujukan kepada wallet kami. Nanti setelah udah dikonfirmasi sama blockchain di kripto itu, nanti saldonya langsung masuk ke wallet gitu. Nah, dari wallet itu nanti kita bisa transfer atau kita bisa konversi ke rupiah. Pas selama ini kakak kan pakai kripto ya, sama itu ada nggak sih kayak kendala dari kripto itu? Gimana ya? Mungkin kalau saat ini sih belum, tapi kita harus hati-hati ya kalau misalkan transaksi kripto itu. Kalau misalkan kita bisa salah satu huruf atau satu angka gitu, kalau misalkan alamatnya itu nanti nggak bisa sampai ke alamat yang dituju gitu, malah nanti bisa hilang gitu. Salah transfer ya? Dan ya karena ini sifatnya network ya, sifatnya kan digital gitu kripto itu, jadi ya balik lagi kita harus jaringannya sih. Jadi kayak kalau misalkan salah jaringan bahaya. Dari tadi untuk pembahasannya itu kan untuk aplikasi yang digunakan itu kan penggunaannya menggunakan kripto gitu ya. Jadi menurut kakak sendiri vintage kripto ini dia mempermudah ini nggak sih pembayaran lintas negara gitu? Ya sangat mempermudah dong, karena kan kita nggak perlu lagi pakai perantara bank ya. Jadi kalau misalkan kripto itu kita bisa, ibaratnya kalau kita sekarang itu kalau sama mahasiswa itu misal mau butuh duit bisa pakai aplikasi Dana gitu. Jadi
langsung kirim lewat nomor teleponnya aja gitu. Nah, begitupun kalau misalkan di kripto jadi kalau misalkan di lintas negara gitu, jadi mereka bisa kirim nominalnya langsung tanpa perantara bank, jadi lebih cepat. Nah, jadi untuk itu kelebihan utama itu ini apa penggunaan kripto ini dibanding cara tradisional itu apa sih Bang kalau di Ya tadi yang saya bilang kan, itu lebih cepat kripto, terus juga fee-nya atau administrasinya itu murah, rendah lah, terus juga lebih fleksibel. Kita tinggal kirimkan kode wallet kita ke customer buat transfer, udah selesai. Kita tinggal tunggu prosesnya juga nggak lama dan langsung bisa dicairin juga gitu. Berarti tadi kan kripto ini cukup fleksibel ya buat pembayarannya. Nah, berarti apakah metodenya kripto ini itu realistis, dan juga apakah ini bisa direkomendasikan gitu ke UMKM lain? Menurut saya sendiri untuk UMKM ini sebenarnya realistis, namun untuk edukasinya aja yang perlu ditingkatkan gitu ke UMKM lain. Karena kalau kripto ini bisa diadopsi oleh UMKM lain tuh transaksinya bisa lebih cepat gitu antar negara. Berarti kakak ini bakal pakai kripto ini terus ke depannya gitu ya? Ya, semoga. Baik, udah selesai semua pertanyaannya. Sebenarnya agak cukup. Ya sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya dari yang kita bahas bahwa namanya digital pasti ada risikonya kalau bisa kita pakai kripto gitu. Kayak tadi kan katanya kalau misalnya kita salah angka, salah huruf satu aja itu udah bisa hilang di kita, bisa ke transfer ke lain tempat gitu. Jadi ya emang perlu ada edukasi supaya UMKM yang ada di sekitar Lampung di Indonesia ini bisa mengadopsi kripto untuk pembayaran luar negeri gitu. Dibanding pakai PayPal itu kan mungkin ada persentasenya untuk kita transfer gitu. Tapi kalau misal pakai kripto ini bahkan kita dengan harga 2.500 pun kita udah bisa transfer ke lintas negara. Jadi ya bagus sih, kayak dari Lampung udah kenal toko tapis bahwa pembayaran kripto itu bisa lebih efektif dan efisien untuk melakukan pembayaran lintas negara. Mungkin gitu aja sih kalau misal wawancara dari kami terkait informasi penggunaan kripto di UMKM yang ada di Lampung. Jadi kami berterima kasih sebanyak-banyaknya atas informasi yang telah Abang sampaikan. Semoga apa yang Abang sampaikan ini bisa kami pelajari lagi dan kami bermanfaat untuk banyak orang juga. Mungkin gitu aja sih, cukup ya. Kami tutup wawancara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.